Jadi kalau sekarang anak-anak kecil kita didik sekarang. Jadi untuk anak generasi yang kecil-kecil, PAUD itu, kita jelaskan mengenai tetap tsunami. Termasuk saya juga. Saya ada punya anak di rumah, saya simpan sepatu sport yang berwarna hitam udah berlumpur, saya masukkan ke dalam lemari. Jadi saya ceritakan kembali kepada anak saya, kenapa ayah simpan sepatu itu? Itulah pengalaman saya waktu melarikan pada saat terjadi tsunami. Jadi saya ceritakan tsunami itu ada di Aceh ini dulu. Walaupun dia agak tahu tsunami itu apa. Minggu pagi sekira pukul 8.20 tahun silam, mata dunia tertuju pada Aceh, Indonesia. Gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter mengguncang bumi Nanggro Aceh Darussalam. Belum usai kepanikan warga karena gempa yang merobohkan bangunan kota, gemuruh hebat dari samudra terdengar. Tsunami mencapai 30 meter, seketika meluluh lantakkan bumi Iskandar Muda. Gelombang pekat juga menerjang wilayah pantai beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Maladewa, Burma, Sri Lanka, Bangladesh, India, bahkan Tanzania. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias menyatakan lebih dari 93.000 orang dinyatakan hilang dan 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Dua dekade berlalu, bencana yang dahsyat itu telah mengubah wajah kota Banda Aceh yang terus berbenah dan menolak lupa akan duka mendalam itu. Untuk mengenang korban dan juga uluran tangan dunia, Museum Tsunami berdiri pada Februari 2008. Museum yang menjadi wisata ikonik Tsunami Aceh, didesain oleh Ridwan Kamil, memiliki arsitektur yang unik, yakni menyerupai gelombang tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nas. Saya bekerja di museum sudah 13 tahun. Jadi waktu terjadi tsunami saya masih 18 tahun. Saya masih sekolah di kelas 2. Waktu kejadian tsunami itu kami belum tahu tentang tsunami itu karena kita di Aceh ini masih keadaan konflik darurat militer. Jadi tiba-tiba kami dulu itu ada acara di Belang Padang. Kami juga ikut acara dari pagi. Tiba-tiba waktu startnya udah gempa. Jadi gempa itu sampai 9,3. Tiba-tiba saya panik, semua masyarakat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sekitar kami jalan-jalan lihat semua rumah sudah terjadi gempa itu, banyak korban. Jadi kami juga mengevakuasi korban gempa itu. Tiba-tiba lihat air laut dah surut, ya. Kelihatan ada ikan. Jadi masyarakat semua ke pantai mengambil ikan. Di situ kami juga turun juga ke laut mengambil ikan itu. Ada kelihatan ikan. Jadi semua masyarakat turun ke laut. 40 menit, tiba-tiba kata orang air laut naik. Nah, itu kami nggak tahu. Tiba-tiba entah mau lari kemana, kami nggak tahu juga. Jadi paniklah semua kita. Jadi waktu kepanikan itu kami nggak tahu entah lari kemana, kami takut semua. Jadi tiba-tiba lihat dari jauh udah hitam semua, seperti gelap Banda Aceh ini. Jadi arah pun kami nggak tahu, nggak ada yang kelihatan seperti Masjid Raya, kami lari semua ke Masjid Raya. Itulah tempat penyelamatan yang terakhir kami di situ. Mungkin di depan itu semua udah hitam, dari timur ke barat itu udah gelap semua, air laut udah mengepung kami itu. Jadi kami penyelamatan itu di Masjid Raya Baitur Rahman, lari semua.
Jadi nggak sampai lagi kami lari jauh. Belakang pasar Aceh itu udah hitam semua, udah kelihatan lagi. Jadi hanya kayak mikirin diri Iya, sendiri mikirin aja, diri Pak. sendiri. Keluarga kita istilahnya udah berpisah semua, nggak bisa sempat kita bawa cari lagi. Dan emang tinggal di kawasan Mertuati dulu. Di sini juga dekat rumah saya. Ketika masuk ke dalam museum, pengunjung akan melewati lorong tsunami yang sempit dan gelap. Suara air mengalir dan pencahayaan yang kurang di lorong ini menggambarkan suasana mencekam saat tsunami pekat menerjang. Jadi saya ceritakan dulu dari pintu masuk itu sampai ke jembatan perdamaian. Jadi setiap ruangan di museum ini semuanya ada maknanya. Kalau kita masuk ke dalam lorong tsunami itu mengingatkan kita pada saat kejadian tsunami. Ada lorong tsunami di bawah, ketemunya di dalam memorial. Memorial itu ada sekitar 26 monitor. Jadi sama seperti kejadian tanggal 26 Desember tsunami kita di Aceh. Satu lagi sumur doa. Sumur doa itu banyak korban-korban tsunami Kota Banda Aceh yang meninggal di situ. Ditulis nama-nama korban tsunami. Hanya sebagian aja. Masuk lagi ke lorong kebingungan. Itu maknanya lebih arti lagi. Jadi selepas gempa dan tsunami, masyarakat Aceh dalam keadaan kebingungan. Jadi kita seolah berjalan dalam tengah lorong kebingungan itu seperti kita merasakan kejadian masyarakat Aceh saat terjadi tsunami. Kita masih keadaan panik, nggak bisa bekerja, nggak bisa apa-apa. Selepas itu baru masuk ke jembatan perdamaian. Jembatan perdamaian itu selepas gempa dan tsunami, Aceh berdamai 8 bulan. Jadi 8 bulan itu ada hikmah di balik bencana. 54 negara yang datang ke Aceh nih. Semuanya tulisan damai. Nah, disinilah kita ada maknanya, ada jembatan perdamaian. Museum Tsunami berdiri tidak hanya sebagai sarana untuk mengingat bencana masa lalu semata, tapi juga menjadi simbol kekuatan cinta kasih bagi sesama yang menembus ruang perbedaan. Lebih jauh lagi, museum ini berfungsi sebagai sarana mitigasi bencana dan bahkan tempat penyelamatan diri jika bencana serupa terjadi. Jadi terjadi gempa 9,3, jadi tiba-tiba ada tsunami nanti, masyarakat bisa evakuasi ke museum ini. Jadi siaga tentang tsunami juga. Jadi kalau terjadi apa-apa mungkin mereka berkunjung di Banda Aceh ini, tiba-tiba ada gempa, langsung menyelamatkan diri ke museum ini boleh juga. Kalau yang dekat dengan pasar Aceh mungkin. Kan kebanyakan turis-turis dari Malaysia, Singapura, banyak yang turun ke Aceh nih. Bahkan dari provinsi lain juga ada. Anak-anak kecil kita didik sekarang. Jadi untuk anak generasi yang kecil-kecil, PAUD itu, kita jelaskan mengenai tetap tsunami. Termasuk saya juga. Saya aja punya anak di rumah, saya simpan sepatu sport yang berwarna hitam mudah berlumpur. Saya masukkan ke dalam lemari. Jadi saya ceritakan kembali kepada anak saya. Kenapa ayah simpan sepatu itu? Itulah pengalaman saya waktu melarikan pada saat terjadi tsunami. Jadi saya ceritakan tsunami itu ada di Aceh ni dulu. Ya, walaupun dia agak tahu tsunami itu apa. Jadi kalau terjadi gempa, penyelamatannya di kantor museum ini juga. Karena penyelamatan tempat tsunami juga di museum ini. Penyelamatan korban tsunami. Makanya Ridwal Kamil membikinkan sebuah museum ini tempat edukasi dan tempat evakuasi. Selepas dari tsunami itu, mungkin kalau yang saya dengar 8 bulan Aceh ini sudah berdamai. Nah, itulah ada hikmah di balik bencana kita di Aceh ini. Iya, waktu terjadi tsunami itu ada 54 negara datang ke Aceh ini. Mereka semua memberikan bantuan, termasuk tentara juga mereka bawa ke sini untuk memberikan bantuan semua, evakuasi semua segala macam. Juga korban-korban tsunami juga diangkat juga dievakuasi ke kawasan Siron di Lambaru. Di situ kuburan massal paling terluas di Aceh Raya. Jadi kalau jenazah semua sudah dibawa ke Siron itu. Jadi kalau yang saya tahu berapa banyak korban tsunami, tapi setiap di sini kuburan massal cukup banyak. Tapi kalau di kawasan Luknga juga ada. Di korban-korban tsunami itu semua pesisir dekat pantai, sampai ke Luknga ada, di Lepung ada, di kawasan Meraksa juga ada di sini. Itu yang saya perlihatkan waktu kejadian tsunami itu, kuburan massalnya. Dari belakang.
dari jalan belakang, lorong belakang, kami masuk kemari. Siap itu kami langsung naik ke lantai 2. Sekeliling ini waktu pas tsunami ini dah penuh dengan orang nih. Ini orang penuh semua dari sini. Dan tuh naik orang ke atas kan, begitu pas airnya melimpah, naik ke lantai 2 semua. Begitu dari lantai 2 kami jebolin plafon di atas, kami naik ke menara masjid sana. Disitulah kami duduk semua tuh di atas tuh. Di situ ada orang sekitar 50 orang ada tuh, penuh tuh. Bundaran ini penuh, kami duduk semua. Tuh, kami bisa lihat air dari bawah, dari atas tuh kami lihat air naik masuknya, bisa kami lihat semua. Waktu pertama kami sampai sini airnya udah segini. Udah waktu di sana segini udah segini lah. Makanya nggak bisa lagi orang duduk di bawah. Nama saya Sri Wahyuni, saya lahir di Kota Banda Aceh tanggal 3 Maret 1980. Saya korban tsunami tahun 2024. Saya tinggal di Penayung. Waktu itu umur saya 22 tahun. Ibu sempat trauma melihat laut? Sempat. Saya selama tsunami baru 5 tahun ke depan inilah saya berani lagi ke laut. Istilahnya masih ada was-wasnya. Sampai sekarang pun saya kalau di laut nggak lama-lama. Paling lama satu jam tuh saya udah paling lama tuh. Udah tuh saya ajak pulang. Masih ada rasa trauma tuh masih ini kali. Lihat laut aja saya rasanya udah meneteskan air mata. Teringat gimana kita waktu pas tsunami. Waktu kejadian tsunami saya di rumah pas di Gang Rahmi. Waktu itu saya sama anak saya masih kecil umur 2 tahun. Kami dari rumah keluar ke jalan besar. Di jalan besar kami berdiri dengan gempa yang sangat kencang. Kemudian saya pulang ke tempat orang tua saya di lapangan semet. Saya melihat orang tua saya, apa mereka udah keluar, apa belum. Begitu saya sampai ke rumah orang tua masih dalam rumah. Saya suruh keluar. Kami keluar semua ke depan rumah, pas di depan lapangan semet. Siap itu ada kawan yang baru pulang dari Lampulo. Dia bilang, "Sri, lari, air laut naik." Memang kita antara percaya sama enggak. Tapi waktu itu saya percaya. Saya panggil orang tua saya. "Ayo Bapak, Bu, kita keluar karena air laut naik." Orang tua saya langsung keluar. Waktu itu orang tua saya naik Vespa. Saya dengan anak saya gendong, saya jalan, lari saya. Sampai di Pasar Buah, air udah mulai menguap dari sungai di Penayung. Pas di depan Pasar Buah SMP 4, anak saya titipkan ke kakak saya. Waktu itu mereka larinya naik becak. Saya bilang, "Bawa anak saya, Kak, kemanapun Kakak pergi. Biarpun kami nggak ada, anak kami masih selamat," kami bilang. Akhirnya anak kami naik becak, dibawa sama kakak. Saya lari menjemput adik saya di Bintang Sel. Waktu itu dia kerja di toko HP. Saya jemput adik saya. Siap tuh saya jalan sampai pas di toko Bata Penayung. Saya nggak sanggup lari lagi. Karena dalam air sepinggang, saya nggak sanggup lari lagi. Saya bilang sama adik saya, "Dek, kalian lari aja. Kakak udah nggak sanggup lagi, dia sesak napas." Tapi dia bilang, "Adik, nggak boleh, Kak. Kita pergi sama-sama." Saya dan adik saya masuk ke Masjid Al-Huda. Dengan orang udah cukup banyak di situ, naiklah kami ke atas. Lantai 2 langsung, karena air kedua udah datang. Naik ke lantai 2, begitu sampai ke lantai 2, air udah mau naik ke lantai 2. Akhirnya kami manjat dengan meja, kursi kami taruh, manjat ke menara masjid. Di Masjid Al-Huda, kami bobolin tuh plafonnya. Pas waktu itu plafonnya dari triplek. Dibobolin, akhirnya kami bisa sampai ke lantai paling atas menara masjid. Di situ sampai sore. Sampai sekitar jam 4 baru kami bisa turun dari menara. Bagaimana suami saya, apakah masih ada apa enggak? Dengan saya harus menaungi adik 2 orang. Dan satu menangis, dia menaikkan abangnya di mana. Setiap ada lewat jenazah, dia selalu membuka.
mukanya apa abang dia apa bukan. Cuma waktu itu saya masih tegar. Saya bilang sabar, abang pasti masih ada, saya bilang. Udah tuh saya jumpa anak saya juga di lantai 2 di masjid. Ada kakak saya di situ, udah berkumpul kami semua. Udah tuh besok paginya kami dibawa ke Ketapang. Di Ketapang ke sana kami mengungsi sebentar di rumah saudara. Siap tuh saya dibawa pulang ke Sigli. Di Sigli lah saya. Ya, akibat trauma. Dan tuh datang keluarga dari Sigli, dari Loksmawe, ajak kami pulang ke sana. Dua dekade berlalu, Sri Wahyuni tidak akan melupakan Masjid Al-Huda yang menjadi tempat berlindung saat bencana terjadi. Ia kini memetik hikmah dari bencana dan terus bergerak, berkarya, menjadi insan yang bermanfaat bagi keluarga dan juga orang banyak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai tenaga honor di instansi pemerintah, ia juga mendedikasikan dirinya untuk menjadi relawan kemanusiaan. Seperti Sri Wahyuni, bencana tsunami juga menjadi refleksi bagi Azhar bin M. Amin untuk menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Yang Maha Kuasa. Batinnya merasa tentram dengan pekerjaannya sebagai pengurus Masjid Jami Baitur Rahim, masjid ikonik Banda Aceh yang sekaligus juga saksi bisu dahsyatnya tsunami. Saat gelombang raksasa menyapu bersih, masjid bersejarah ini tetap berdiri kokoh dan menjadi penyelamat banyak orang yang bertahan di kubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar bin M. Amin. Saya kebetulan pengurus Masjid Baitur Rahim Tengku Cik Lanjabat dan Mukim Raksa Ulu Lili, Banda Aceh. Waktu gempa itu seperti ledakan. Seperti ledakan, goyang-goyang. Ledakan pertama, ledakan, habis itu gempa. Dan baru airnya datang kira-kira 20 menit. Kira-kira jam 8:20 atau jam 8:15. Saya sempat lari, Bu. Kan itu saya dibilang kawan suruh ada air katanya. Saya pikir air apa itu katanya. Rupanya air tsunami. Baru teringat. Setelah itu kami lari. Baru lebih kurang 4 km dari sini. Sempat kami naik di atas rumah orang. 1, 2, 3, 4, 5. Saya yang terakhir. 6-nya itu tidak ada lagi orang. Lebih kurang di atas itu kira-kira tempat saya selamat itu, termasuk anak-anak saya 10 orang ada, termasuk yang punya rumah. Mungkin begini, Bu, itu kan kuasa Allah. Bukan saja masjid yang selamat di sini, Bu, tetapi banyak di atas masjidnya banyak juga ada orang 6-9 orang katanya, termasuk anak bayi 1 orang. Itu kan kalau kita pikir tak masuk akal. Itulah kuasa Allah, Allah menyelamatkan rumah itunya. Termasuk kami sekarang. Kenapa? Hanya berapa orang yang kami tinggal umur 53 tahun nih, Bu. Hanya lebih kurang 4 orang atau 5 orang. Lain tidak ada umur yang 50 tahun ke atas. Sampai ke Kubah, madah ada yang lewat, Bu. Cuman daerah-daerah tertentu dia airnya surut. Ya kan gini dia. Turun sampai ke sana 5 meter, 6 meter. PLTD apung. Itulah yang buat bersih rumah orang. Begitu surut air, dan dia ketahan dia dengan pokok kelapa. Saya lihat, Bu, dari atas tuh atap. Begitu ketahan dia air surut. Sampai sekarang lah. Kalau nggak ada pokok kelapa habis itulah yang bahaya itu. Sapu rumah semua itu. Inilah masjid, pendiri masjid yang dulu nih, Bu. Asalnya dari Turki dan mereka ini adalah penyebar-penyebar Islam yang ada di sini. Mereka kasih namanya Abu Cik Ulili.
Abu Cik Ulili inilah penyebar-penyebar Islam yang ada di daerah Banda Aceh ini. Jadi kalau kalau tidak ada kami yang ngurus, jadi masjid di tempat kami ini siapa lagi yang itu? Sementara sudah kehidupan dunia seperti dulu kita lihat, Bu. Apa kita kejar dunia, terakhir kita habis seperti saudara-saudara kita. Ya lebih baik untuk menghadapi itu apapun bencana ada itu kita salat dulu, sudah ada amalannya. Supaya yang tidak sedikit ada amalan kebaikannya lah gitu. Ya begitulah lebih kurang. Tapi sekarang di masjid kita tenang. Yang kita tahu kita ibadat, berzikir, ingat Allah. Kenapa? Seandainya kita mati besok adalah modal sedikit untuk kita di akhirat. Begitulah lebih kurangnya. Walaupun hanya sekedar sedikit kita mengerjakan salat atau apa, yang jelas hati kita udah menuju kebaikan, ada berbuat baik lah gitu. Jadi maknanya untuk di sini, makna untuk sangat mendalam di tsunami ini, kita mengenang kembali kejadian itu. Jadi kita semua keluarga kita juga banyak menjadi korban tsunami. Jadi kita teringat kembali istilahnya. Jadi kita selepas 20 tahun tsunami ini, kita kunjungannya ke tempat, kalau seandainya tanggal 26 Desember ini kita sering ke kuburan massal semua, tempat-tempat kuburan massal. Jadi mengingatkan kembali kejadian itu. Yang paling banyak korban jiwa cuma di kawasan kami di sini. Nah, itu saya selalu di Masjid Al-Huda, di tempat saya selamat, saya selalu ke situ. Inilah masjid yang menyelamatkan kami waktu itu. Kalau misalnya kita nggak bisa merenungi di rumah Allah, kita selamatkan, kemana lagi kita harus pergi. Saya, menurut hati saya ya, kalau kita lihat hidup kita lebih tenang daripada dulu gelisah kita, Bu. Ada uang gelisah, apalagi nggak ada uang. Ya namanya kita daerah religi ya, saling menghormati itu syariat. Jadi jangan ibarat kita taruh syariat di kambing, kita kejar-kejar, orang WH kejar-kejar. Tapi tanamkanlah syariat itu semenjak kecil, baik itu adab, akhlak. Jadi itulah asal-usulnya syariat. Jadi bukan tempat wisata yang lebih bagus, tapi hanya untuk istilahnya kita lebih ada wisata tapi menceritakan tentang tsunami juga. Jadi harapan saya ini Aceh ini lebih berkembang, lebih besar lagi, lebih banyak lagi kemajuan di Aceh ini. Jadi generasi Aceh kita ini lebih tahu tentang sejarah tsunami daripada kita mau foto-foto aja di sini. Istilahnya foto-foto di museum tuh, istilahnya generasi Aceh melupakan tentang tsunami. Jadi kebanyakan saya melihat, jadi anak-anak ABG sekarang datang ke museum ini hanya untuk memfoto. Jadi bukan untuk mengambil hikmah di balik bencana itu. Jadi kalau masa-masa saya dulu, itu adalah korban tsunami. Jadi saya bisa menceritakan lagi dia. Jadi generasi itu harus tahu semua generasi Aceh ini tentang tsunami, gempa,